Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba berikan beberapa contoh soal-soal yang berkaitan dengan program linear. Yang pertama, soalnya adalah lukislah daerah penyelesaian sistem pertidasamaan 5x plus 4y kurang dari 20, x dikurang 3y kurang dari 6, x lebih dari 0. Berarti di sini ada 3 persamaan ya. Yang pertama, kita tentukan dulu titik-titiknya dari masing-masing persamaan. Yang pertama adalah 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Kita tentukan ketika x-nya sama dengan 0 dan ketika y-nya sama dengan 0. X, Y, 0, 0. Ketika X-nya 0, berarti kita tinggal lihat yang ini ya, 4Y sama dengan 20, berarti Y-nya adalah 20 dibagi 4, yaitu 5. Y-nya sama dengan 0, berarti 20 dibagi 5, yaitu 4. Jadi titiknya adalah 0,5 dan 4,0. Yang selanjutnya persamaan yang kedua, X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Sama, kita buat tabel ketika x dan y-nya 0. X-nya 0, y-nya 0. Ketika x-nya 0, berarti tinggal 6 dibagi min 3, yaitu min 2. Ketika y-nya 0, berarti tinggal 6 dibagi x ini. X-nya 1 kan? 6 dibagi 1, tetap 6. Jadi, titiknya adalah 0,-2 dan 6,0. Kalau sudah, kita tinggal bikin garisnya. Yang pertama, titik-titiknya dulu. 0,5 dan 4,0. 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini ya, Y-nya. Yang di belakang itu Y. Di sini. Lalu 4,0. 1, 2, 3, 4. Di sini 4,0. Sudah, kita tarik garis dari titik tersebut. Nah, kemudian yang kedua, 0,-2. Y-nya yang min 2. 1, 2. Ini di sini berarti min 2. Lalu 6,0. Di sini 4, 5, 6 berarti di sini. Tinggal kita tarik garis lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu tinggal daerahnya. Daerahnya yang pertama ini dulu. X lebih dari 0, berarti yang kurang dari 0 nih, yang X-nya negatif, yang ke sana salah ya. Jadi yang ke sana kita arsir. Lalu yang kedua, dari persamaan yang pertama ini, 5X ditambah 4Y kurang dari 20. Untuk memudahkan, kita lihat dulu koefisien di depan X-nya apa nih? Positif ya. Kalau gitu kita tinggal lihat tandanya. Tandanya ini kurang dari, berarti mengarah ke kiri kan ya. Berarti yang kanannya bukan HP. Ini garis yang pertama, yang kanannya bukan, yang kanannya yang kita arsir. Kita pakai yang mudah-mudah aja. Garis yang kedua juga, X-nya ternyata positif nih. Ini menghadap ke arah kiri juga, berarti HP-nya yang sebelah kiri. Jadi ini bukan HP yang kanan. Oke, sip. Jadi HP-nya adalah sebelah sini dan sini. Bisa ya, jadi untuk menentukan daerahnya, untuk cara cepatnya, kita lihat koefisiennya dulu nih, yang di depan X. Kan persamaannya adalah AX plus BY kurang dari atau lebih dari sama dengan C lah. Ya. Kita lihat dulu nih, kalau A-nya positif, berarti kita lihat tandanya. Kalau tandanya lebih dari, berarti HP-nya di kanan. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti HP-nya di kiri. Gitu, biar gampang. Kalau A-nya negatif gimana? Kalau A-nya negatif berarti misalnya min 2X plus 3Y lebih dari 0, misalnya begini, negatif nih.
Berarti kebalikannya, kalau dia lebih dari HP-nya di kiri, kalau dia kurang dari HP-nya di kanan. Apaan sih kurang dari lebih dari? Iya, ini nih. Lebih dari berarti ini. Ini kan kurang dari nih, berarti HP-nya di kiri. Kalau lebih dari HP-nya di kanan. Gitu. Yang selanjutnya kebalikannya. Sekarang udah ada gambarnya, kita yang ditanya sistem pertidaksamaannya. Nih, kita lihat gambarnya dulu. Sistem pertidaksamaan berikut adalah, berarti yang ditanya sistem pertidaksamaannya ya. Yang pertama, kita lihat dulu, ini ada berapa garis? 1, ada 2 ya, paling enggak ya, di sini ada 2 garis. Kita mulai dari garis yang pertama dulu. Garis yang pertama, kita lihat, ini di sumbu Y-nya ada 4, di sumbu X-nya ada 6. Kita balik nulisnya. Jadinya 4X ditambah 6Y. Jadi yang di sumbu Y kita tulis di koefisien X, yang di sumbu Y, yang di sumbu X-nya kita tulis di koefisien Y, gitu ya. Terus hasilnya berapa? 4 kali 6. 4 kali 6 adalah 24. Tandanya apa? Tandanya kita lihat dulu. Tandanya ini kan A-nya udah positif nih, 4. HP-nya di sebelah kiri. Nah, kalau HP-nya di sebelah kiri, ini kan garisnya ini, kirinya sana dong. Berarti tandanya kurang dari sama dengan 24. Nah, sekarang kita sederhanakan, bisa ya, dikali setengah atau dibagi 2. Jadinya 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Yang pertama. Yang kedua, ini. Yang di Y-nya min 3. Berarti X-nya adalah min 3. 3X. Yang di X-nya adalah 3. Berarti plus 3Y. Hasilnya berapa? Min 3 dikali 3. Ya, min 9. Ya. Ini kita bikin biar A-nya positif ya. Berarti dikali min 1/3. Dikali min jadi plus, dibagi 3 jadi X. Jadi ini X, ini jadi min 3Y. Min 9 dibagi min 3 dikali min 3 dikali min 1/3 maksudnya ya. Jadi dia adalah 3. Ya kan? Minnya coret, 9-nya coret, tinggal 3. Tandanya apa? Ini X-nya udah positif nih. Ini gambar yang kedua, HP-nya ada di sebelah kirinya juga kan? Sebelah kirinya juga nih. Berarti dia tandanya juga kurang dari sama dengan. Terus kita lihat lagi. Ini ternyata HP-nya nggak semua di daerah kiri nih. Yang di sebelah sini enggak, yang sebelah sini juga enggak. Nah, yang sebelah sini itu X lebih dari X kurang dari 0 kan, yang sebelah sana X-nya negatif kan, berarti X-nya lebih dari sama dengan 0, yang dipakai di HP. Yang Y-nya juga nih, di atas sumbu X, berarti dia Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi, sistem pertidaksamaannya ada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, X min 3Y kurang dari sama dengan 3, dan X lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, gampang ya? Iya, kenapa yang ini kita nggak uji dengan titik 0,0? Ya kalau kita dengan uji 0,0 nanti hasilnya sama aja. Kalian bisa coba sendiri. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Suatu gerbong kereta api mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang yang terdiri atas 2 kelas. Setiap penumpang kelas eksekutif boleh membawa bagasi maksimum 60 kg untuk kelas ekonomi 30 kg. Kereta itu hanya dapat membawa bagasi maksimum 1.800 kg. Jika harga tiket kereta untuk kelas eksekutif 30.000, kelas ekonomi 15.000, maka tentukan model matematikanya agar pendapatan maksimum. Oke. Di sini yang ditanya adalah model matematika agar pendapatan maksimum. Jadi pasti dia memaksimumkan fx, y-nya. Berapa? Ini kan pendapatan. Pendapatan pasti berkaitannya dengan harga. Oh iya, kemarin ada yang tanya saya nih, Pak, boleh nggak kita bikin modelnya nggak bikin tabel dulu? Boleh. Ini makanya saya coba untuk memberi contoh yang nggak usah pakai bikin tabel dulu, katanya kelamaan katanya.
Kalau bisa langsung ya boleh banget. Tabel itu yang kemarin hanya untuk membantu aja. Nah, lanjut ya. Tadi pendapatan maksimum berarti berkaitannya dengan harga. Ini typo dia. Berarti kita lihat ada dua nih, kelas eksekutif sama kelas ekonomi. Berarti kita definisikan aja, yang eksekutif itu adalah X. X itu adalah yang kelas eksekutif. Yang Y-nya adalah kelas ekonomi. Berarti semua yang berkaitan sama eksekutif itu X, yang berkaitan dengan ekonomi itu Y. Berarti ini 30.000 X ya, 30.000 X ditambah 15.000 Y. Nah, sekarang tinggal fungsi kendalanya atau syaratnya. Kendala atau syarat. Nah, kita lihat yang pertama, kita baca dari atas. Suatu gerbong kereta api mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang yang terdiri dari dua kelas. Kan dua kelasnya X sama Y. Tidak lebih dari 50. Tidak lebih berarti gini ya. Tidak lebih, kalau nggak kurang ya sama. Kurang lebih, kalau kurang dari sama dengan 50. Lalu setiap penumpang kelas eksekutif boleh membawa bagasi 60 kg. Kita tulis saja dulu 60X berarti. Ditambah untuk kelas ekonomi 30 kg berarti 30 Y. Kereta itu hanya dapat membawa bagasi maksimum 1.800. Maksimum berarti nggak boleh lebih dari 1.800. Nah, ini kalau bisa disederhanakan, kita buat lebih sederhana lagi pertidaksamannya. Ini nolnya kita bagi 10 ya. Jadi 0 berkurang 1, 6, 3, 18. Berapa ya? Bagi 3 ya. Bagi 3. 6X dibagi 3 jadi 2X. Ditambah 3 Y dibagi 3 jadi Y. 18 dibagi 3 jadi 6. Karena ada 0 jadi 60. Ini dia. Lalu kalau ngomongin pendapatan, pasti dia X-nya lebih dari 0 sama Y-nya lebih dari 0. Ini nggak mungkin yang penumpangnya negatif gitu kan ya. Jadi model matematikanya di sini saya ringkas jawabannya. Model matematikanya ada X plus Y kurang dari sama dengan 50. Kita ulang ya. Kita mulai dari fungsi tujuannya dulu, yaitu maksimum dari fx, y 30.000 X ditambah 15.000 Y. Lalu dengan syarat atau kendala ya, syaratnya yang pertama ini X tambah Y kurang dari sama dengan 50. Yang kedua adalah ini 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Yang ketiga tentu saja X lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Jika yang ditanya hanya model matematikanya agar pendapatan maksimum, berarti hanya sampai sini saja, hanya modelnya saja yang ditanya. Sampai sini selesai, kita nggak usah bikin grafik segala macam sampai menentukan nilai maksimum gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ditanya, misalnya yang B-nya adalah tentukan nilai pendapatan maksimumnya, misalnya tentukan pendapatan maksimumnya dari soal itu, pendapatan maksimum. Kalau misalkan pendapatan maksimum yang ditanya, ya kita harus cari maksimumnya berapa. Caranya gimana? Kita lihat. Nah, kita lihat dulu kendalanya dulu yang kita omongin ya. Ada X plus Y kurang dari sama dengan 50. Kita coba ya, ini sebenarnya nggak usah pakai begini, bisa nih. X, Y, 0, nih.
Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 50 dibagi berapa koefisien Y-nya? 1 ya. Berarti 50 dibagi 1, berarti 50. Kalau Y-nya 0, lihat koefisiennya X-nya 1, berarti 50 dibagi 1, ya 50 juga. Yang udah ini berarti 0,50, yang ini 50,0 titiknya. Untuk yang pertama. Yang kedua, 2X plus Y kurang dari sama dengan 60. Ya, kita bikin tabelnya lagi. X, Y, 0, 0. Nah, ketika X-nya 0, kita lihat koefisien Y-nya berapa? Ya, 1. 60 dibagi 1, 60. Ketika Y-nya 0, lihat koefisiennya X-nya berapa? 2. 60 dibagi 2, 30. Berarti ini 0,60 dan 30,0. Tuh, tetap dah. Terus kita buat daerah grafiknya. Ini ya. Ini segede ini bikinnya. Oke, terus ini. Kita lihat nggak ada yang negatif di situ, berarti kita ini aja. Udah, sekarang tentuin titiknya dari persamaan yang pertama dulu. Pertidaksamaan ya, bukan persamaan. Ini 0,50. 0,50 ya, kita misalin ini dua baris, ini 10, 20, 30, 40, 50, di sini lah ya 50. Oke. Jadi di sini 50-nya. Ini juga 10, 20, 30, 40, 50. Nih, 0,50 sama 50,0. Di garisnya begini. Sip. Nah, ini kayaknya kurang panjang nih, kita panjangin dikit ya. Nah, sip. Terus yang kedua adalah 0,60 ya, Y-nya 60. 60 di sini 50, berarti 60 di sinilah. Ini 60 ya. 60. Oke. Terus Y-nya 30,0. 10, 20, 30, di sini 30. Nah, kita bikin garis lagi dari 60 ke 30. Ya, kurang lebih gini lah ya. Nah, dah. Sekarang tinggal daerahnya. Kita lihat ini A, X-nya koefisiennya udah positif, tandanya kurang dari, berarti HP-nya yang sebelah kiri. Tadi persamaan pertama yang mana? Yang 50-50 ini sebelah kiri berarti katanya. Berarti yang sebelah kanannya salah. Ini yang sebelah kanannya salah ya. Sebelah kanannya salah. Yang persamaan kedua juga 2 ini udah positif nih. Berarti kita tinggal lihat tandanya. Kurang dari kan? Berarti yang sebelah kiri HP nih. Yang sebelah kiri sana HP. Yang sana HP. Yang kanan bukan. Yang bukan kita arsir. Nah, terus X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang ini X lebih dari 0, ini Y lebih dari 0. Nah, berarti HP-nya yang tengah-tengah ini nih. Ada 3 titik. 1, 2, 3. Titik yang pertama, titik A-nya adalah 0,50. Yang titik B-nya kita belum cari, yang di sini nih perpotongannya. Ntar kita cari yang C 30,0. Kita cari dulu titik B-nya. Kita tinggal gunakan buat persamaan dari kedua garis yang melalui titik ini nih. Ada garis pertama sama garis kedua, berarti kan 2X plus Y sama dengan 60. Kita pakai eliminasi aja. Y-nya langsung hilang nih. Jadi min X sama dengan min 10. X-nya adalah 10. Dah, terus kita substitusi ke persamaan yang pertama. Jadi 10 ditambah Y sama dengan 50. Berarti Y-nya adalah hebat 40 ya. Benar. Berarti X-nya 10, B-nya
Y-nya 40. Udah. Kita tinggal ke maksimum. Kita cari nilai maksimumnya. Fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya adalah 30.000x dengan 15.000y. Kita tulis di bawah ini. Kita harus cari maksimum dari ini. 30.000x ditambah 15.000y. Titik yang pertama, berapa titiknya tadi? 0,50 ya. 0,50. Berarti sama dengan 30.000 dikali 50 kali 0 dong. Ini kan X. Ditambah 15.000 kali 50. Itu ya. Hitung deh. Sama dengan 0, 15 kali 5 itu 75. Ada 0-nya 4. Nah, titik B tadi berapa? 10,40 ya. Ya. 30.000 X-nya adalah 10, Y-nya adalah 40. 15.000 kali 40. 3 kali 1, 3. Ada 0-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ditambah 15 kali 4 itu 60. Tambah 0-nya 4. Di sini 3, di sini 1. 1, 2, 3. Oke, sama dengan 900.000. Yang C-nya berapa? 30,0 ya tadi di sini nih. X-nya 30, Y-nya 0. Jadi 30.000 kali 30 ditambah 15.000 kali 0. Sama dengan berapa? 3 kali 3, 9. 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tambah 0. Jika tambah 0, jadi 750.000. Ya, tambah 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa juga sih. Tapi biar jelas saja. Oke. Berarti yang maksimum yang mana? Jadi pendapatan maksimumnya ya ini nih, yang 900.000 ini. Ini maksimumnya. Ada 2. Tapi nilainya sama. Tulisnya 900.000 ini. Oke, rupiah ya. Rp 900.000 rupiah. Sip. Atau 0,00. Nah. Jadi ini kalau yang ditanya pendapatan maksimum ya udah 900.000 ini bisa dicapai ketika dia yang eksekutif 10, yang ekonomi 40, atau yang eksekutif aja semuanya nih 30. Bisa tercapai. Ada 2 cara. Yang penting pendapatan maksimumnya adalah 900.000. Oke, itu ya untuk latihan kita terkait program linear. Ada 3 soal, 4 lah sama yang ini yang memang yang menentukan nilai maksimum, sama tadi model matematikanya. Yang ini yang ketiga jadi 2 soal. Oke, mungkin itu ya. Silakan kalian pelajari. Minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama tentang program linear. Oke, sekian. Jika ada yang bertanya, seperti biasa, tanya via WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.